Nah, satu hal lagi, ini pohon bukan sembarangan pohon ini. Terus terang, iya ya dangyangan gitu kan. Salah satu dangyangnya yang tadi itu, gitu kan. Nah, nanti kita bahas di TKP lahnya. Ya, sekarang kita sudah berada di TKP, tempat penceritaan semula. Jadi ketika tadi ke sana, buat kita tunjukin bahwa kita benar-benar explore silaturahimnya, bukan explore nangtang gitu kan ya. Ya. Kita buka sejarah, kita bukan untuk menantang mereka. Makanya aman. Makanya alhamdulillah aman. Tadi Sobat Mistis lihat sendiri ya posisi makamnya, dan bukan hanya saya yang ngerasain, Acecep sama Kang Iwan juga merasakan ya. Mang Mul oge, cuman Mang Mul lebih ke asal linglung berenanya, lebih dinikmati dia mah. Jadi terlena dengan energinya dia gitu kan ya. Kan gitu Mas Cep? Iya. Jadi terlena dengan energinya. Jadi kalau yang lain berbenturan, saya mah Diresap gitu. Diresapi. Jadi dimasukkan gitu kan. Nah, kurang-kurang nama ketika kita energi diresapi itu nggak geblos ya tak? Gablos. Nggak geblos. Jadi bisa kesurupan tuh seperti itu. Gitu. Aduh nikmati. Nah, nggak ada penolakan dalam diri gitu kan ya. Nah, ketika ke sana tadi gini, mana cenah kadia teh kemauan naon gitu ya. Ya ada sidik tak apanya keresep naonnya ya ai jarum coklat wae mah insyaallah ya aya gitu nya kan baik dadakan gitu nya. Soalnya dadakan kita samalah makhluk Gusti Allah gitu kan, pada boga kahayang ya. Saya boga karesep. nah gitu. Nah, kita hadiahan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertama kali datang memang energinya ditunjukkannya gede, power gitu ya. Iya, Tapi pasti. setelah ada komunikasi kecil-kecilan lah gitu kan, kita Setelah wawuh gitu. ya anggap kenal lah gitu kan. Setelah kenal, Iya. akhirnya tensinya turun, normal. Nah sekarang udah normal. Jadi nggak ada ketegangan di antara kita gitu. Nggak ada. Nggak ada bentrok energi yang Ya tadinya kan berpikirnya mungkin seolah-olah kita datang ke sini nantang gitu, atau pengen cari sesuatu. Biasanya kan mau datang ke sini minta gitu kan, minta lah, lain berarti minta tohir gitu kan. Jadi ya gitulah, tapi kan kita nggak ada arah ke sana mungkin. Cuma silaturahmi lah. seolah silaturahmi napak tilas lah Ya, gitu. Juga mencari sesuatu. Beritahu. jadi lebih ngebuka sebetulnya apa sih yang menjadi keunikan ya, lawan disebut unik mah unik gitu. Karena kan kalau dibuka ya, tapi kan itu nggak buka tabir ya. Iya. Sebetulnya nggak bisa dibicarakan gitu kan secara lengkap. Tapi ini memang suatu tempat yang memang punya simbol sendiri gitulah. Nah itu. Jadi dari namanya juga. Jadi kan punya simbol sendiri, terus dia memang auranya aura sendiri, beda gitu. Terus memang secara konektivitas dia terhubung kemana-mana. Iya. Jadi gini. Untuk tempat gitu. Itu. Nah, tapi kalau yang tadi almarhum Abah Idras ya, mudah-mudahan Abah Idras terima, amin selamanya. Amin. Pupuhu kokolot Idras. jadi gini Mang Cep, Abah Idras tuh kita buka sejarah dulu ya tentang Abah Idras ya. Kita buka sejarah tentang Abah Idras. Jadi Abah Idras tuh
perlu sobat mistis tahu, dia tuh salah satu sesepuh tepatnya di Kampung Legok. Nah, beliau Kampung Legok tuh terbagi dua, ada Kampung Legok bawah, ada Kampung Legok atas. Nah, jadi untuk Kampung Legok bawah itu yang lamun ieu manu nyekal marenanya ke kawasan mun ieu manu anu di pikolotna nyata Abah Idras gitu kan. Nah, untuk Legok atas, Kampung Legok atas yang nyekelna anu pupuhuna nu dikolotkeunana nyata Abah Encim. Saya nyebutnya Mama Encim atau Mama Nur Hasim gitu kan. Dan perlu diketahui bahwa beliau tuh sobat lah ya. Sobat lah, besti. Dan Ya di era masa hidupnya gitu. di era anak gitu kan Di ya. era masa hidupnya seperti itu. Nah, dan perlu diketahui bahwa Abah Idras tuh dulu ya, kata orang dulu, dia punya kesaktian, kedikjayaan lamun nincak ieu teh cenah nincak jalan teh ngadelewona sampai sabitis saking ku ahengna gitu kan, saking ku elmuna kedikjayaan geus edan lah gitunya, kuat pisan gitu kan ya Pada zamannya. nepikeun ka gini, beliau punya ilmu semacam rawa rontek sama Pancasona, bukan rawa rontek apa Pancasona lah gitu, sejenis kan ya, cuman beda elemen aja itu kan ya. Tapi rawa rontekna jelas. Nah, jadi beliau tuh ketika di ini teh nyambung dulu gitu. Nah, gitu. Bahkan sekarang beliau juga nawaran, mana electionan gitu. Mung apa? Mung. Bahkan terus terang, ini pengalaman pribadi saya Mang Cep ya. Pengalaman pribadi saya ketika saya kesini pertama ngelihat yang tadi pohon tadi, nah beliau teh cicing ngejentul di sana. Saya diperlihatkan sama beliau kepala, jadi kepalanya teh lepas di teng gini. Kan ngeri itu teh, sampai saya balik kanan gitu kan. Kan ruas gitu kan ya, Manusiawi. ruas gitu kan. Ayeuna kan ngelihat kepala di teng sahanu teu ruasnya gitu, komo ieu ngajirim gitu kan ya. Ya ai manehna mah kakaseuri gitu kan ya, sieunan lah gitu kan ya. Dan perlu sobat mistis ketahui, sejarah dari Abah Idras tuh ada kaitannya dengan Mama Encim atau Mama Nur Hasim. Beliau salah satu kalau saya mah disebut teh jenggawareng beunanya. Masih keturunan lah. Gitu kan, masih keturunan. Makanya ya welcome teu nepikeun ka kumaha. Ada nyaho cenah nyebutna sia cenah turunan mana cenah gitu. Garisna tahu Dia gitu kan. Jadi aya ciri cenah aya tapaknya, alhamdulillah gitu kan, dikenali gitu kan ya. Kenali. Nah, satu angkatan gitu. Bahkan saya dengar cerita dari orang tua saya, Mama Nur Hasim tuh atau Mama Encim tuh, saya nyebutnya Mama Encim ya, Mama Encim tuh sama Abah Idras tuh balap dulu teh, balap lompat lah gitu. Sok cenah jago-jago baheula lamanya gitu kan. Jago-jago saha nu pangheulana nepi can ada baheula mah meureunanya ieu teh lain jiga kieu gitu kan ya. Wah, takal badag baheula mah.
Dan diceritakan Abah Idras di bawah dihandap, Mama Nur Asim di atas, Mama Encim di atas. Mama Encim mah gagah jalangan nya lewat tangkal gitu kan, atuh puguh nepina ge terehnya Naruto. juga Naruto gitu tah baheula teh. Bahkan saksi hidupnya ada masih ada Abah Lon loh. Iya, Balon tahu loh. Memang kisahnya kan masih belum terlalu jauh. Belum. Puluhan tahun belakang. Ya kan edisi sekitar 1850-an lah. Itu. Jadi edisinya masih kayaknya. Enggak 50. Lebih bawah loh. Almarhum Babe Hogenya orang tua tak hafalin. Itu. Jadi maksudnya teh ungkapan eta teh jadi cerita-cerita eta teh nyambung gitu. Jadi tahun 1930-an gitu. 1930-an 30-an lah masih kena aya. Iya gitu kan. Bangsaan bahkan gerombolan oge cenah kealaman berarti sekitar masih sekitar segituannya. nya 50-an berenang ya, kan zaman gerombolan masih kena ieu gitu kan. Edisina gitu kan. Tapi Balon menceritakan ke saya mah ya sekitar 1930 1935 lah. Ya, 1930 teh itu teh berawal karir karir kan gitu. Ujungnya di dinya kan. Diceritakan bahwa dulu tuh ketika kermajahna ramai gitunya penjajahan teh Balon teh keur di gagandong gitu, keur digagandong gitu kan. Bahkan cerita Abah Idras gini, lamun hayang kajagoan jigna ka Abah Idras, lamun hayang ka khususon perwanitaan lebih kuat ka Mama Encim cenah gitu. Tapi kekuatan lagi aya cenah gitu. Kalau salah. Cuman lamun persentase mah lebih persentasena ke pribadi kekuatan anak gitu. Abah Idras mah bisa ke semua ke umum gitu kan, bisa ditransfer mentransfer teh mah. Kan ada ya satu kekuatan untuk pribadi dan bisa untuk umum gitu kan ya. Nah, kalau Mama Encim lebih ke pribadi. Nah, satu hal lagi bahwa yang bisa disebutkan aing cenano lamun kepala teh mah kepala non teh makhluk anu araneh di dieu teh Anjeunna teh anu model kumaha kan kasia we cenah mere teh kabatur mah moal gitu moal nepikeun ka total di saldai ke cenah ngajedog di dieu ambung ya. Cek Mang Cecep eta kumaha nyerepet ya. Jadi cerita tentang kejagoan gitu nya, kejawaraan. Diungkapna pasti tentang keilmuan, kejagoan kan gitu. Tapi kan ku masa sekarang mah ya memang sulit diterapkan ya. Sulit Diterapkan. Bukan berarti tidak bisa berarti. Ya, bukan berarti tidak bisa, tapi sulit untuk diterapkan karena manfaatnya buat apa kan? Manfaatnya gitu kan. Kecuali memang kalau seumpamana ya kita punya tujuan, lain gitu, punya tujuan lain bisa terjadi lah. Bisa. Nyepang terminal atau naon sebagainya. Bisa di jalan itu mah. Tujuan lain. Tapi untuk menceritakan hal-hal itu ya nggak ada jadi masalah. Karena kan pasti ada manfaat di balik semua cerita. Iyalah. Ya inti nama gini lah. Di suatu tempat ya, pasti ada siapa yang dulu memang pernah jadi pupuhu. Ya pasti. Dianggap pikolot lah, jadi pikolot gitu.
sepuh. Karena memang zaman dulu itu memang semua hampir rata-rata ke Muana Kanuragan, pasti ke Kanuraganan gitu. soalnya zaman mungkin ya, Karena zamannya, karena kan waktu saat itu mungkin penjajahan. bukan masalah penjajahan. Jadi seseorang bisa dianggap laki-laki kalau dia mampu berbuat sesuatu gitu. Oh, ini. Jadi bukan karena usahanya, tapi karena ilmunya gitu Ilmu. kan, karena ilmu bela dirinya atau ilmu kanuragan Kekuatannya. gitu kan, ilmu kanuragan. Tapi kalau untuk kita saat ini ya kita ambil hikmahnya aja lah, bahwa ilmu tersebut memang ada, bisa dipergunakan bisa, tapi untuk kita diterima untuk saat ini kayak kurang manfaat gitu untuk hal yang seperti itunya. iya, karena bawaan anaknya jadi akhirnya kan jadi jelek oke bawaan Rudatnya rudat bawaan anak. esmoni esmasi. Nah terus gini, ini ada kaitannya, sambungannya anggarnya ke Cirebon kayak gitu. Kan tadi saya ngobrol, Aku mah ngobrol. ini kan cerita kecilnya. Iya. Abah Idras itu cerita kecil. Sebetulnya sumber energi terbesarnya ada di lain cerita itu kan gitu. Iya pasti. Konektivitasnya memang tersambung gitu ke para pupuhu yang memang ada di Jawa Barat, pasti ke Cirebonan. Nah, jadi konektivitas itu justru kalau kita apa ya namanya teh seperti tower ya, itu tower apa orang teh radio panggil zaman HT handy talkie ya. ini toh ya. Pakainya break-breakan gitu kan. Nah, itu tuh tower itu. Aman daerah sana aman ya Gitu. gitu, Jadi nanti teh di sini dipantulkan kemana, pemancar gitu. Nah, itu sebetulnya jadi semacam pemancar gitu. Eskalasi itu semacam itu. Eskalasi nanti gitu. Nah yang jadi pertanyaan gini nanti, kenapa ini kan kecil ya, tapi kok disebut gunung? Nah, justru itu. Tapi kecil kan cik saya tadi bilang kan, ini tanah nage lain tanah angir, ini tanah cadas. Berarti gunung iya teh termasuk gunung kan gitu. Karena lamun pasir katakanlah bukit gitu kan, berarti bukit itu tanah liat, tanah angir gitu kan. Kalau ini kan tanahnya tanah padat, tanah keras. Tanahnya tanah keras, termasuk tanah ya kalau dipakai galian rumah itu bagus lah, padat gitu, bisa dibikin bangunan rumah. Berarti speknya tuh gunung ya teh gitu. Jadi gunung gitu. Secara ilmiahnya seperti gitu, gitu. Bisa jadi mungkin kecil tuh sekarang, dulunya kan mungkin besar sampai ke sana, bisa jadi gede wallahu alam kan. Tapi memang secara itulah energi, memang energinya itu pemantul gelombang gitu. Pemantul gelombang lah ya kan, seperti kemarin konten yang kemarin Jatinanggang itu kan gede tapi nggak disebut gunung. Itu disebut gunung, itu kan pasir bahkan lebih gede dari sini gitu. Pasir ini beda kan, ini mah cadas ya. Jadi batuan gitu, bawah nanti hardcore gitu, jadi batuan keras gitu. Karena kan pasti gunung itu batu, pasti batuan, bukan tanah. Gunung itu dalaman bisa jadi seperti itu ya. Ini teh karakteristiknya gunung ini hampir sama dengan Gunung Sadu. Karakteristiknya sama. Gunung Sadu. Saya terkena Gunung Sadu. Ini karakteristiknya sama dengan Gunung Singgah. Sama karakteristiknya. Sama. Emang. Terus kalau ke arah sana ini sarua yang Gunung Pancir, Gunung sarua. Ya. Jadi berarti saling berhubungan mungkin. Iya, ya? Jadi apa saling memantulkan energi gitu. Energi ke dia, energi ke itu saling-saringnya. Sampai ke Gunung Padang. Gunung Padang beda koneksi, beda konektivitas, beda koneksi, jadi tidak terhubung. Tidak. Jadi ada terhubung ke daerah Cianjur, tapi bukan ke Gunung Padang arahnya gitu. Jadi arahnya dari sini pasti arahnya ke Padalarang, larinya ke itu. Jadi arahnya konektivitasnya eta mah M3 we gitu.
Yang Telkomselnya. Iya mah Telkomsel. Gimana Telkomsel? Telkomsel. Soalnya nyambung jalurnya ke Cirebonan Gitu. gitu. Eta mah lain ke Cirebonan ya. Eta mah nyambungna anu di Sumedang. Sumedang Larang. Naon itu? Gunung Tampomas. Gitu. Ya. Tampomas. Gunung Padang. Gunung Padang mah jadi kan dia punya sirkuit sendiri lah, lamun orang ngobrolkan sirkuitnya. Nah. Dia tuh punya dimensi, jadi sirkuit lah gitulah energinya, tapi dia tidak terkoneksi gitu. Makanya disebut bukan Gunung Padang, Nagara Padang gitu kan. Gitu teh. Nagara Padang, nah karena dulu nanti Nagara Padang. Jadi konektivitas nanti semacam itu. Jadi dulu nanti mungkin dibagi dua wilayah lah, lamun orang muka apa sejarah lawasna gitunya mungkin gitunya, walau alam. Tapi cuma secara gambaran gitu. Itu teh dua wilayah, antara wilayah timur, wilayah barat gitu. Nah, Gunung Padang itu termasuk wilayah barat gitu. Nah, ini masuk wilayah timur. Berarti kan. Nah, wilayah timur kemana? Kebagi kemana? Wilayah timur teh berarti kan sampai di sini arahna ke Padalarang belok ke Subang, arahna teh ka ditu timur. Cirebon. Nah, tapi Purwakarta itu termasuk ke barat. Jadi Padalarang teh arahna teh ka Subang. Karena kan Padalarang Subang itu sebetulnya kan patonggong-tonggong gitu. Subang Padalarang itu deket gitu sebetulnya. Ya. Cuman karena kita kan jalan umum itu kan muter-puter gitu, padahal itu deket gitu. Nah gitu. Jadi kalau secara ringkasnya, secara singkatnya, kalau seperti yang disebutkan tadi ya, seperti Gunung Jati, Gunung Sadu, terus Gunung Singgah, bisa disebutkan itu teh tower pengamanan daerah. Lebih ke penjaganya. Gitu kan, lebih ke lamun ieu mah security-nya, security lah. Ya lamun eta mah pemancara gitulah lamun secara energi mah. Nah, lamun seperti Gunung Padang. Nah, dia Kawasan itu. Bagian bukan security, jadi bagian pulsana lah gitu. Pulsana gitu. Nuisian pulsa gitu kan, kerja lemah gitu. Panter. Gitu. Beda itu sendiri. Beda jalur. Jalur. Nah, kembali lagi ke gunung ini ya. Kan ini namanya Gunung Jati. Yang namanya Jati kuat kan. Gitu. Ya, simbol gitu. Simbol kuat. Gitu. Ah cenah rame baru udah kayu nama cenah taharayangan kaos dewek cenah nyebut lagi. Padahal cenah kita bakal terjadi deui perang juga baheula teh. Nyebut nama seperti itu. Ya bisa jadi, mungkin saja terjadi, tapi walau alam iraha. Iraha nama cenah. Cuman ayeuna cenah geus nya, geus bintik-bintikna geus katingali cenah. Dan maraneh kudu siap. Gitu. Ayeuna geus katingali. Kudu siap ke segala rupana. Teuing cenah 10-20 tahun kaharep amal. Gitu. Ya, Lobakeun we cenah tirakat. Urang teh sangkan salamet cenah minta kasalametan gitu kan. Salamatan. Ya selamat dunia, selamat akhiratnya. Kan eta mah bahasa umumnya. Selamat di dunia kumaha, selamat di akhiratnya seperti kumaha gitu. Jadi semacam ada gejolak emosional yang mau disampaikan gitu kan. Dirasa nyelek gitu kan. tadi sarua lah ngomong. Ya, makanya sidik. Mungkin awas lah, tahu perjalanan gitu kan, guys. Terus ke alam sana mah pasti tahu ya perjalanannya bakal kumaha-kumahana. Gitu. Perjalanan dunia. Ya, Cuma ngan ngasih simbol-simbol aja. Gitu. Tanda-tandanya. Ya syariat tetap ya. Cuma syariat itu banyak maksudnya. Syariat tetap hakikatnya Gusti Allah mungkin. Tapi bisa terjadi ya
perang itu nanti di kemudian hari itu orang bakal perang ilmu. Bisa jadi. Contoh lah, dia mah secara ilmiahnya. Kita kan akhirnya terkoneksi karena punya HP. Nanti Ya. aya televisi, aya naon media bisa orang nonton gitu kan. Tapi itu diceritakan gitu kan di zaman Nabi geus diceritakan malahan dihadiskan. Perang dunia katilu teh bakal terjadi balik di ka zaman baheula. Ya. Gitu kan. Dimana teknologi udah Jadi teknologi teh teknologi. hancur, dihancurkan orang gelut teh jadi lamun mata pakai bambu runcing deh gitu kan pakainya sampai lah jampe lah pedang saya ya gitu kan disebutnya. ya gitu. Makanya memang keilmuan teh bakal dibutuhkan, tapi sifatnya orang bisa nginjem. Lamun diberi injil Bener injem. gitu. Cuman ya kalau dibaca secara ilmiah nanya ayeuna orang-orang negara-negara besar udah menciptakan bom atom, bom nuklir gitu kan ya. Mungkin itu salah satu menjadi penyebabnya. Gitu kan, satu kali ledakan tuh setara berapa megaton gitu kan ya. Sampai jaraknya 70 km tuh rata gitu kan. Bisa jadi itu. Terus prosesnya kan bikinnya tuh bukan sebentar gitu kan. Terus bahan-bahannya gimana gitu kan. Ketika persediaan senjata-senjata sudah habis kan ya. Bener tuh. Bisa jadi ini pendapat ya, spekulasi, dukhon itu, asap itu kan bisa jadi dari bom atom itu kan. Bisa jadi. Jadi. Soalnya kan sampai langit pun gelap gitu kan. Ya. Sampai si asapnya kok, wah. Sedang ngeri obrolannya. Sedangkan nuklir itu kan bukan satu atau dua gitu kan. Kalau dibaca secara perjalanan manusia sekarang, gitu kan. Masih dirahasiakan kan, si Anu kan tidak terbuka, itu kan senjata rahasia, gitu kan. Kalau diilmiahkan. Tapi kalau secara keterangan, Kanjeng Nabi Muhammad sudah menjelaskan secara tadi dijelaskan sama Mang Acep ya. Cuma kalau kita berspekulasi, berargumentasi lah ya, dengan perjalanan manusia sekarang, oh mungkin terjadi dukhon itu gara-gara itu, bisa jadi kan ya. Awalnya gitu. Awal Terciptaan kejadian itu ya seperti itu. Bahkan bintik-bintik sekarang udah kelihatan. Makanya saya nyebutnya karuhun berenanya. Karuhun lah bahasa baheulanya. Karuhun memperingatkan sok loba tirakat di ayeuna, sok ayeuna mah deketkeun, kuatkeun keimanan orang ke Gusti Allah. Bahkan yang di Jatinanggang nyebutkan seperti itunya Macip. Soalnya kan satu konektivitas. Ya itulah sebetulnya kan lompatan terlalu jauh lah mau berpikir perang kan gitu. Sebetulnya kan perang yang nampak di depan mata tuh perang dengan diri kita sendiri lah. Sebetulnya apa yang diceritakan itu sebetulnya bukan untuk ada kejadian, tapi untuk kita. Kan sebetulnya itu apa yang Jelaskan teh sebetulnya apa kan gitu kan, inti sari nanti kan ya intinya kan gini gitu. Jadi untuk orang Sunda nama orang mah nggak mau mulai lah intinya. Terus napak tilas apa yang ada. Terus apa sih nu jadi tempat itu jadi sesuatu hal yang memang dianggap mungkin dulu itu tidak dianggap apa-apa, tapi kan sekarang itu menjadi tempat yang memang bisa dianggap luar biasa bagi orang yang percaya gitu kan. Nah itu kita cari apa yang menjadi luar biasa kan gitu. Sebetulnya seperti itu, bukan mencari pembenaran atas sesuatu kan gitu, karena kan tidak bisa dibuktikan secara fakta. Ya iyalah. Jadi cuman kita hanya bisa menilai mungkin inilah suatu tempat di mana energi itu memang ada.
Karena energi itu memang Pasti ada lah. ada di semua tempat, tapi tergantung di mana tempat itu ada, energinya beda-beda. Tergantung, nah, tempat seperti ini energinya lumayan karena memang dulu, nah memang orang-orang tua kita dahulu itu tempat di sini memang digunakan tempatnya sebagai katakanlah apa namanya teh, Berlatih. tadabur ilmu, tadabur gitu, tadabur alam. Nah jadi Mengeluarkan energi. akhirnya kan gitu. energinya kebangun gitu. Nah, Karena sebetulnya kan jadi hirup gitu. jadi ya bangun bangkit gitu, energi itu jadi kan katarik, energi bumi itu katarik gitu, kebuka, keangkat gitu. Nah, entah. Karena tadabur alam itu ya penting lah. Ini kan kita sama juga dengan tadabur alam, Jadi bukan menceritakan sesuatu hal yang apa yang telah terjadi, tapi memang mistik di tempat itu memang ada ada. gitu misteri-misteri yang memang tersimpan gitu di dalam, wajib diketahui kan gitu. Tapi bukan berarti harus nanti terus jadi kepercayaan gitu kan. Iyalah. Diyakini aja bahwa memang tempat itu ada energinya, memang ada kan gitu. Ngomong-ngomong dari tadi jadi ngobrolnya Dari itu ya, padahal kita tadinya mau ke sejarahnya, apakah ada hubungannya dengan makam keramat yang mau menyampaikan gitu. Nah sebetulnya mah tadi yang ngobrol, cuman saya nahan Gitu. gitu. Itu ngobrol dek pengen muka dibuka semua ini. gitu. Cuman kan kita nggak tahu siapa namanya gitu kan. Ya mohon maaf lah ya, memang sebelumnya katakanlah kita tuh menurut saya pribadi begitulah datang gitu kan tanpa bawa sesuatu lah gitu. Ya bukan tanpa sesuatu lah, pamit naon lah gitu mah. Jadi era lah ya gitu lah. kan. Jadi saya kira bisa bercerita karena ya itulah. Tapi memang arusnya jadi bawa gitu. Jadi nggak bawa arus itu sebetulnya dibicarakan saya teh ngomong tuh jadi bawa arus ya. Jadi gini sobat mistis, kita kan kesini explore tentang ngebuka sejarah. Ya, minum lah. Ngebuka sejarah tentang pupuhunya sesepuh tadinya. Jadi melebar ke depannya gimana, energinya seperti apa, konektivitasnya kemana gitu kan ya. Jadi melebar kemana-mana. Soalnya mungkin ada sesuatu, bukan mungkin lagi ya, ada suatu energi yang pengen apa namanya menyampaikan tapi dikarenakan apa disebutnya teh, kita membatasi mungkin ya, membatasi diri untuk tidak membuka dikarenakan ya. Jadi takutnya kalau saya berpikirnya seperti inilah, realistis lah. Iya. Apa yang saya diucapkan nanti dianggap benar ataupun nanti bahan bisa jadi perdebatan. Nah itu saya lebih baik tutup ya, lebih baik aja. tidak dibuka lah untuk hal itu. Tapi secara konsumsi pribadi kalau tidak on air ya bisalah orang cerita lah, ngobrol kan. Nah gitu. Jadi buat sobat mistis ya gitu kan, mohon maaf jadi nggak bisa ngebuka karena semuanya, memang gitu kan. Bukan Abah Idras bukan. Jadi Abah Idras itu adalah pupuhu yang dulu memang bertempat tinggal di sini. Tapi secara lalakon lah. Bukan lalakon atau disebutnya ya gaib lah gitu ya. Keramat gitu kan. Yang sebelum mungkin disebut pamuka ya. Pamukana gitu. Cuman kan nah disebutnya patilasan. Nah kan itu. Nah, patilasan sebetulnya mah, cuman ya udahlah. Seperti itulah intinya. Dan itu memang luar biasa lah. Ya, luar biasa. Terus memang hubungannya nanti larinya ke sana kemari lah, ke Cirebon intinya mah lari ke Cirebon gitu kan. Nah
Mungkin kesimpulan dari cerita kali ini gitu kan ya, bahwa emang benar-benar ada ya energi yang luar biasa gitu kan ya, yang dirasakan. Tapi untuk bisa merasakan energi tersebut, kita harus membuka salah satu, kalau secara keilmuannya, gerbang energi diri kita ya. Kita nggak bakalan bisa merasakan suatu energi kalau gerbang energinya dalam diri nggak dibuka, gitu kan. Lamun iya mah HP-na tadi dihurungkeun gitu. Karena gini, jadi ini mah ya, mohon maaf gitu. Jadi bukan untuk diceritakan, tapi untuk diketahui gitu. Jadi hanya sebatas untuk diketahui pribadi. Jadi kalau untuk bisa diceritakan ya bisa diceritakan kan gitu ya. Cuman nggak banyak. Cuman ya akhirnya nggak banyak diceritakan gitu. Jadi ini apa namanya, memang karena ditakutkan, dikhawatirkan, kan yang memberi ceritanya juga takut dikhawatirkan. Nya Kan gitu. Jadi dikhawatirkan kayak datang nu lain-lain, kayak dianggap naon. Nah, itulah jadi nggak bagus lah intinya. Ngejaga lah. Karena kan ini udah asri, ini udah tenang, ini udah menjadi suatu bagian utuh yang tidak terpisahkan gitu kan. Lebih baik ya seperti ini. Kalau mau dirawat, ya dirawat lah. Gitu. Tapi jangan menjadikan sesuatu hal bahwa kepercayaan, oh di sini ada anu. Nah, janganlah seperti itu. Nah, karena memang tidak dianjurkan, diizinkan untuk seperti itu. Nah, itu emang bener. Tapi kebanyakan orang yang kesini, nah itu saya nggak mau ngebahas itu makanya. Cuman kan memang ya bukan 1-2 orang, memang banyak nu datang gitu kan, yang berikhtiar gitulah, berusaha untuk mencari sesuatu kan. Cuman niatnya lain. Ya cuman ya tadi tuh ya kan, ya janganlah kalau bisa mah carek gitu sana. Mun bisa mah carek na kumaha wau ge henteu anu datang nasaha teu apa kan. Jadi ya gitulah. Gitu. Jadi cerita eta jadi jangan diceritakan. Karena tidak untuk itu sebetulnya tujuannya. Tidak. Tapi kalau tadi teh, kalau untuk tadabur alam ya mangga lah, dipersilahkan. Gitu. Kalau memang kita tuh mencari sesuatu yang, katakanlah kan gini, orang-orang dulu itu kenapa ya buka sedikit ya, kenapa ada di puncak-puncak gunung? Ya, apa? Nah, puncak-puncak gunung. Kenapa? Dina logika berpikirnya sangkan lebih dekat dengan alam itu. Bukan dengan alam, area alam kan bisa di mana wae. Dengan sang pencipta. Oke. Ya. Jadi kehusuannya tuh, jadi tadabur alamnya tuh jadi lebih-lebih gitu. Karena meyakini. Jadi pendahulu kita tuh meyakini gitu ya. Dalam keagamaan gitu kan, saya tuh bisa nyebutkan Islam ataupun bukan, tapi dalam keagamaannya meyakini gitu, kalau iya keagamaannya nu dianutna, kepercayaannya gitu, bahwa memang kalau mencari sesuatu yang lebih pengen nanti cepat gitu nanti kan udah ke puncak gitu, karena disitulah tempat kita bisa bermunajat. Gitu. Jadi tanpa ada gangguan, tanpa apapun itu bisa bermunajat. Nah gitu. Jadi lamun secara cara apa namanya, kita kalau di atas segala terlihat kan ya, nampak, segala nampak gitu kan. Lamun jadi kita bisa melihat, oh itu teh masih anu, oh itu teh jalan ke anu, oh iya teh ka dieu. Jadi lebih ke bisa apa namanya, jadi lamun ieu mah secara singkat nama saha nu apakah dirina bakal apakah nu bogana cenah gitu kan ya. Tah ku syariat kaluhur teh hayang ningali diri urang teh jiga kumaha gitu, ningali kaayaan urang teh kumaha gitu. Seperti halnya kita kan nggak pernah bisa melihat bawah tanpa orang naik pesawat. Eta
gitu kan. Jadi lamun hayang ningali sorangan sok keluar heula Gitu. keluar heula kaluhur heula gitu. Jadi orang-orang dulu gitu ya, Gitu. mengetahui alam itu ya di atas, karena betapa kecilnya mereka atau kita ya Ketika kita sampai di atas oh ternyata orang teh geuningan leutik gitu. Ya. kan gitu. Jadi tadabur alam disebut. Tadabur Nah, alam itu eta. ya menghargai lah. Kita lebih menghargai karena ciptaan-ciptaan Allah itu yang luar biasa lah. Nah, jadi mungkin ya kita langsung simpulkan aja. Di kesimpulan dari penelusuran kali ini, pertama kita ngebuka sejarah tentang pupuhu ya, pupuhu di lembur Abah Idras khususnya. Jadi emang ada ya kekuatan energi, bahkan bukan saya aja ya, kita buktikan ya. Kita semua di sini merasakan bahwa energinya emang lumayan kuat gitu kan ya. Bahwa energinya emang benar-benar ada. Nah terus tadi itu bukan petilasan tapi makam ya buat Abah Itu Idras mah ya. kalau Abah Idras memang makamnya. Makam asli, makam beliau gitu kan ya. Nah terus untuk yang tadi bahwa bener Gunung Jati ini ada konektivitas ke Cirebon, cuman kita susah membuktikannya ya, soalnya itu urusannya energi kan, yang sedangkan energi kan gaibnya, gaib hanya orang-orang tertentu yang sudah dibuka, energi dalam dirinya untuk bisa tahu ya. Untuk yang etama jadi tergantung sobat mitis mau percaya mau enggak silahkan ya. Kita mah enggak memaksa untuk percaya dan enggak memaksa untuk tidak percaya, itu mah terserah pribadi masing-masing. Nah, gitu. Jadi utama nama gini, banyak orang yang kesini macet mau jarot dan diembel-embeli dengan niat yang aneh-aneh lah, jangan ya. Kalau bisa janganlah, soalnya nanti berbalik lagi ke diri. Terus gini, bejakeun cenah mah eta mah pribadi hambu. Terus gini, bahwa kalau kita mau tahu tentang diri kita, mau tahu tentang kemahaan nana sang pencipta kita, Gusti Allah, sok tafakur alam, sok tafakur diri, hayang leuwih geunah di luhur gunung, soalnya naon ada suatu energi positif di sana, benar betul. Energi positif yang membuka pikiran, energinya lebih kebuka lah. lebih kebuka. Jadi ada energi yang diserap ke dalam tubuh gitu kan, benar tuh. Jadi ketika energi itu terserap, otak tuh langsung wah cang gitu kan ya. Ya diharapkan dengan basic keilmuan, keagamaan yang sudah dipelajari, terus kita tadabbur alam ya, kebuka tentang kemahaan Gusti Allah gitu kan ya. Nah terus untuk selanjutnya jangan lupa tetap husnudzonnya. Iya. Tetap husnudzon. Tapi memang tempat ini juga disiapkan untuk para yang datang ya, singgah ke sini gitu. Iya. Sok coba rasakan ada kakeung teu ayeuna. Nyaman kan ya? Enak ya. Berarti tadi ge memang saya mah teu ngarasakeun, cuman kabentur energi. Ya kan? Karena kan otomatis lah setiap orang nu datang gitu, apalagi kan kita Baru sekedar nata, jadi bukan apa tantang atau apa. tapi kan kalingan tahuan akhirnya diperlihatkan. Nah, itu. Jadi akhirnya jadi benturan. Kan, tapi kalau udah tahu, udah ngobrol seperti ini ya enggak. Iya, walaupun kan kalau kebanyakan orang kan persepsinya kalau di TPU pasti kan angkernya serem kan ya, persepsi orang. Tapi ini nyaman. Saya merasa asa di rumah asa di Kampung sorangan. gitu kayak Seperti di kampung sendiri. gitu. Karena kan energinya itu kompleks kan, energinya satu kan, Positifnya. jadi energinya satu.
Jadi itu komplek itu. Mun komplek pasti benturan. Ya pasti tak eta. Ini energinya satu. Jadi Udah selaras. tenang. Ya, jadi Kecuali tenang. kalau kita memang ada niat untuk jelas ya. Oh, pasti ngejedag. Pasti. Ngejedag. Terutamanya kita tetap ya harus berhusnudzon. Harus berhusnudzon, harus berbaik sangka kemanapun kita niatkan silaturahminya. Ya. Ke tempat apapun. Karena Baru aja. gitu kan ke tempat angker pun kalau kita niatnya ngetesnya pasti energinya disampaikan edan pisannya. Soalnya niatnya ngetes. Nah mungkin segini dulu ya buat sobat mistis penjelasan dari kita tentang Gunung Jati dan Pupuhu dari Kampung Legok. Jangan lupa subrek, like, dan share-nya. Mungkin segini dulu dari kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesalahan datangnya dari kita, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Apabila kurang berkenan penjelasan dari kita, salah kata, mohon dimaafkan karena kita manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Mungkin segini dulu penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oh satu lagi, jangan lupa husnudon. Komen oke, husnudon ya. Selalu. Husnudon. Ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.